Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep waris dalam Islam. Konsep waris merupakan pondasi penting dalam Islam. Mengatur pembagian harta warisan secara adil dan berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum waris Islam pertama adalah Al-Quran. Hal ini tercantum dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, dan 12. Merupakan dasar hukum waris dalam Islam. Ayat-ayat ini mengatur pembagian warisan berdasarkan hubungan keluarga. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW tentang waris memberikan penafsiran dan penjelasan praktis dari hukum waris dalam Al-Quran. Kemudian dari ijma dan ulama. Ijma ulama yaitu kesepakatan para ulama menegaskan kewajiban membagi warisan sesuai dengan hukum Islam. Kemudian rukun waris dalam Islam pertama ada yang namanya muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Yang kedua adalah ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan berdasarkan hukum Islam. Yang ketiga adalah harta warisan, yaitu semua harta milik pewaris yang dapat diwariskan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Berikutnya syarat-syarat waris, yaitu adalah meninggalnya pewaris. Kematian pewaris merupakan syarat utama untuk terjadinya pembagian warisan. Kemudian hidupnya ahli waris. Ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia untuk menerima warisan. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak ada penghalang. Tidak ada faktor atau hubungan yang menghalangi seseorang ahli waris untuk menerima warisan. Oke, siapakah si golongan ahli waris? Nah, di sini ada yang namanya ashabul furud, yaitu ahli waris dengan bagian tetap dalam warisan seperti suami atau istri, anak, dan orang tua. Kemudian ada juga asobah. Siapa si asobah itu? Yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah dibagikan kepada ashabul furud. Kemudian ada zawil arham, yaitu kerabat jauh yang berhak menerima warisan jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat. Nah, sekarang kemudiannya adalah bagian-bagian warisan atau istilahnya itu furudul muqaddarah. Pertama, suami atau istri. Suami atau istri berhak menerima setengah atau 1/4 atau 1/8 bagian dari harta warisan. Kemudian yang kedua adalah orang tua dan anak. Orang tua dan anak berhak menerima 2/3 atau 1/3 atau 1/6 bagian dari harta warisan. Ketiga adalah asobah. Asobah menerima sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ashabul furud. Setelah itu ada yang namanya hijab atau penghalang waris. Pertama, hijab hirman, yaitu penghalang total yang membuat seorang ahli waris tidak berhak menerima warisan. Kemudian kedua adalah hijab nuqsan atau penghalang yang mengurangi bagian warisan seseorang ahli waris. Yang ketiga, contoh kasus. Misalnya seorang anak laki-laki akan terhalang untuk menerima warisan jika ada anak perempuan. Kesimpulannya, hukum waris Islam merupakan sistem yang adil dan bijaksana. Penting bagi setiap muslim untuk mempelajari dan memahami ilmu waris atau ilmu faraid agar dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan modern. Oke, terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.